West Livestock. Ini beda dari tayangan-tayangan lainnya. Kali ini kita berada di kandangnya. Oh, bukan di kandang, ini di budidaya kutir. Kutir itu nanti apa saya juga kurang paham. Bisa kita tanyakan langsung kepada Pak Aris. Ini pemilik budidaya ini yang berada di dekatnya Pak Suryono, kandang kembar. Nah, sobat-sobat pecinta etawa, ini buat referensi atau buat wawasan saja bahwa di sini ada budidaya kutir. Oke, nanti seperti apa coba kita tanyakan. Selamat sore, Pak. Saya dari West Livestock. Ini kebetulan tadi di Pak Suryono, kemudian di sini ya katanya ada budidaya kutir gitu. Oh, Oke. Tapi sebelumnya diperkenalkan dulu Pak buat sobat-sobat West Livestock ini. Oh ya, ya gini Mas. Kutir itu kalau bahasa apa ya, bahasa Latinnya itu banyak mengatakan, ada yang mengatakan Daphnia muina. Daphnia. Daphnia muina ya. Terus ada juga yang mengatakan Daphnia magna, tapi itu sebenarnya apa ya, satu gen tapi memang sedikit berbeda. Jadi kalau Daphnia magna itu termasuk nek cara wong Jawa ngarani kutir impor. Jadi memang gede-gede gitu Mas. Memang size-nya besar, tapi kalau untuk Daphnia muina atau Muina SP atau Muina macrocopa banyak orang mengatakan itu kecil. Nah, kutir itu untuk apa toh kan gitu? Iya. Itu sebenarnya kutir itu salah satu makanan alami yang sangat dibutuhkan untuk anakan ikan, terutama ikan hias. Jadi buraya, banyak mengatakan buraya itu sangat membutuhkan. Jadi kan buraya itu kan Mas, misalkan saya contohkan cupang koi, kebetulan saya budidaya itu, ada cupang, saya kebetulan cupang giant. Untuk awal-awal sih memang ya lumayan lah. Tapi ini kita bahas kutir dulu. Buraya itu di umur kurang lebih 6 harian. Iya. Karena telur ikan itu kan netas sekitar 4 hari Mas, 4 hari. Jadi sekitar hari kelima, hari keenam dia udah mulai makan tanaman yang alami, yang hidup. Nah, sebelum dia beranjak ke lebih gede atau larva, ada yang bilang gitu. Jadi ada yang mengatakan buraya sama larva itu hampir sama ya. Ya enggak masalah, itu enggak usah dibahas, tapi intinya itu membutuhkan sebuah makanan alami. Itu sangat bagus, yaitu kutu air atau disingkat kutir. Oh, ya. kutir itu kutu air. Kutu air ya, karena Kutu lebih air. daripada ngomong kutu air kita rada dawa. Iya. Itu mendingan kutir itu. Jadi itu untuk makan ikan hias ya Pak? Betul. Fungsi untuk... Sebenarnya tidak hanya makan hias, ikan hias, tapi itu lebih banyak orang mencari itu khusus ikan hias. Karena emang itu kan bagi saya merupakan salah satu komoditas yang rada lumayan Mas. Ono duite gitu loh. Oh iya. Jadi ya kalau untuk seperti orang peternak lele ataupun gurame atau mungkin cana maru sekarang yang berkembang itu kadang-kala membutuhkan itu walaupun hanya sekian hari gitu, karena mungkin yang mulutnya masih kecil jadi butuh makanan yang masih kecil juga. Iya. Nah, itu kita budidaya Kutir itu. budidaya kutir. Nah, kalau cara-caranya Mas ada sini. Oh iya, nanti kita lihat cara-caranya atau kutirnya itu seperti apa gitu ya Pak. Betul, kemudian kok jenengan milih kutir itu sebagai budidaya jenengan, yang lainnya ini juga baru banyak-banyaknya yang minat ke kambing etawa. Itu apakah jenengan sendiri juga peternak kambing etawa Pak atau? Sebenarnya gini Mas, dulu sebelum di kampung Daploan ini baru 1-2 orang yang tahu kambing etawa, termasuk Suryono. Ya kebetulan saya adalah salah satu dari, bukan paling awal tapi awal-awal saya mengikuti. Dan saya dulu juga kerja sama Suryono, kebetulan juga masih saudara sama saya, dan itu juga saksi bisu Mas, itu mantan kandang etawa dulu. Oh iya. Pernah saya pakai kambing, pernah pakai sapi segala macam, tapi karena waktu itu ya kesibukan saya kebetulan juga di proyek, sehingga Suryono jalan terus di kambing etawanya. Iya. Dulu masih di Kali Gesing Mas, ini belum ada. Sampai dulu Sleman itu kalau nggak salah yang di Nganggring gitu. Di Nganggring yang terbesar itu belum ada. Jadi saya pernah kenal juga namanya Pak Sambiah atau siapa dulu, ketua pertama itu juga pernah alami kenal. Karena memang dulu saya juga main itu. Tapi
ya kesibukan ataupun rezeki orang masing-masing. Ya. Saya lari ke kutir itu sebenarnya karena bagi saya ini barokah adanya corona, Mas. Oh, ini berarti sejak kapan ini, Pak? Saya memulai budidaya kutir itu sebenarnya baru tahun 2020 di bulan kalau nggak salah Maret akhir atau April awal. Berarti Baru 1 tahun. baru sekian. 1 tahun Iya. sekian bulan itu ya? Betul, baru 1 1 tahun bulan. sekian. Dan ini jenengan lihat seperti ini, Mas. Dulu ini adalah kolam-kolam bulat biru itu. Ya. Dulu sebelum kutir di sini ada gabus. Oh, ikan gabus. Di sini dulu seperti itu. Kondisi kolamnya kolam pakai D3 terpal, di sini 1 2 3 4 5, saya punya 5 dulu ikan gabus semua. Tapi kalau ikan gabus kan 8-10 bulan baru panen menurut apa ya info yang saya tangkap itu, baru jadi konsumsi. Itu bagi saya terlalu lama, jadi tiap hari kita mengeluarkan modal untuk pakan itu ya kose cerowong posisi nganggur ya kewalahan kan itu, Mas. Iya. Akhirnya saya berkeinginan piye toh supaya banyu gabus itu manfaat gitu. Akhirnya itu saya olah sedemikian rupa, saya mencari informasi di YouTube dan teman-teman ternyata ada sebuah peluang dari sana. Air limbah itu saya manfaatkan untuk budidaya kutir. Kutir itu apa waktu saya juga nggak ngerti. Kayak jenengan nggak ngerti. Iya, nggak ngerti kutir ini. Akhirnya saya cari informasi, ya alhamdulillah sekarang bisa berkembang dengan seperti ini dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Coba Pak kita lihat Pak, sebenarnya kutir itu seperti apa Pak? Nih. Oke. Ini sebenarnya kondisi habis hujan seperti ini sebenarnya ya tidak selalu masalah, tapi kebanyakan masalah. Masalahnya kenapa itu Pak? Jadi perubahan suhu pH air itu mempengaruhi akan hidupnya si kutir itu sendiri. Nah, sebenarnya gini Mas, air ini saya cara direko inilah rekayasa saja. Ini awalnya sebenarnya air sumur biasa. Air sumur biasa terus dengan ukuran tertentu. Mungkin nanti apabila pengen lebih ngerti detailnya, suatu saat silakan silaturahmi ke sini, tak jelaskan sejelas-jelasnya sebisa saya, karena saya ingin ilmu itu barokah Mas. Di mana-mana duwe pengalaman kok disimpen dhewe. Karena juga kebutuhan untuk kutir itu banyak sekali ya Pak ya, sampai kewalahan jenengan ya. Karena di sini saja Mas, terus terang saya ada 17 kolam. Iya. Walaupun cuma kecil-kecil, ini yang kesini 230, ini 280, yang lain cuma 2 meteran, 2,5 meter. Itu per hari permintaan ke tempat sini itu antara 50 sampai 80 taker. Per takernya Rp5.000. 50 sampai 80 taker itu per hari. Ya. Per takernya Rp5.000. Itu biasa untuk reseller jualnya 10 ribuan. Untuk resellernya 10 ribuan. Berarti jadi dari saya kita taker terus 5 ribuan, nanti reseller ya monggo leadol, tapi biasanya 9.000. Berkah corona ya Pak. Betul. Jadi kalau nggak ada corona mungkin saya nggak ngalami seperti ini. Iya. Karena sebenarnya saya kan usaha sound Mas, jadi ya kemarin mati toh adanya corona kan, ya ini gak jalan ya. Barokah gitu aja. Ya ini salah satunya seperti ini. Jadi kalau kutirnya sendiri? Kutirnya sebenarnya ada Mas, di sana tadi ada, tapi ini kebetulan kan kutir itu panen setiap pagi Mas. Oh, panennya setiap pagi? Setiap pagi ya, setiap pagi panen. Jadi nanti kebetulan konsumen saya itu malam sudah WA. Itu seperti apa tuh Pak? Ada. Bentar ya, tak ambilkan yang bungkusan ya Mas ya. Oke. Ya Pak, coba seperti apa Pak kutirnya itu Pak? Ya. Ini Pak. Kutir ini seperti ini Mas. Jadi ini tadinya di kolam ya. Iya. Setiap pagi hari kita ambil ya. Kita taker, dan takernya takeran kering, bukan sama airnya. Iya. Jadi kita taker kering dengan menggunakan tutup pipa dop 3/4 in. Nah, itu kalau ditimbang kurang lebih sekitar 15 sampai 18 gram. 15 sampai 18 gram. Ya. Nah, kadangkala kalau pas murah ya kita kasih sekitar 20 gram. Tentunya ini lembut Mas, koyo apa ya? Ini hidup ya ini ya. Ini makhluk hidup betul. Ya, tuh. Seperti ini. Ini juga berkembang biak ya Pak ya? Betul. Ini ada yang mengatakan ini terah koyok udang Mas. Jadi udang. Bisa dikatakan bertelur. Itu kalau segitu harganya berapa? Ini Rp5.000. Seplastik itu Rp5.000. Dan ini
Insya Allah namanya makhluk hidup Mas ya, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin ini menggunakan oksigen murni. Jadi kita ada tabung oksigen murni. Nggih. Begitu ngambil ya gini, ini bener-bener oksigen murni. Jadi sehingga ini pengalaman saya pernah 20 jam sampai 36 jam masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Ya. Itu untuk pakan Buraya. Buraya. Untuk umur kurang lebih ya sekitar dari 5 hari, 6 hari sampai kalau cupang Mas, Ya. itu saya sampai sekarang udah 5 bulan lebih pun tak kasih ini. Dikasih Karena itu. menu cupang bagi saya makanan alami lebih baik. Jadi Nyun Sewu kutir ini kemudian saya jentek Mas. Jentek di mana-mana dikatakan sebagai sumber penyakit. Iya. Tapi Nyun Sewu di tempat saya jentek jadi sumber rezeki Mas. Itu dijadikan pakan. Betul, pakan cupang. Cupang Bahkan itu. ada yang pesen jentek itu kadang beli 20.000, 25.000. Biasa Mas di sini. Nggih. Ini juga Jadi sebenarnya jenengan juga cupang, beternak cupang, budaya cupang juga ya Pak? betul, tapi untuk cupang tempat saya khusus jenis giant Mas. Jadi Giant. ono jenengan dikake ada kambing etawa. Iya. Kambing kan ono wedhus gembel, Nggih. ono wedhus etawa. Nggih. Lah cupang juga gitu, ada yang kelasnya plakat biasa, yang kecil. Ini ada giant. Ada giant. Size-nya lebih gede. Ada contohnya Pak nanti? Ada sana banyak. Bisa Mau lihat sana? ditunjukkan? Oke, monggo. Oh ya. Ini kutirnya itu cuma dari kecil-kecil gini ya Pak ya. Tuh. Dan ini cupangnya. Ya karena enggak janjian rada yang basi Mas ya, tapi ini saya berusaha untuk apa namanya budaya koi juga. Ini koi. Ini kalau ini cuma koi lokal, kalau itu an impor F1. Yang harganya berapaan itu Pak? Itu untuk ukuran 20-an cm, 15-20 cm. Harganya sudah sekitar 200 sampai 300.000 tergantung nanti polanya. Oh. Kebetulan Iya. enggak begitu kelihatan, tapi ini bisa dikatakan grade-nya masuk lah. Itu yang impor ya. Yang impor. Kalau yang lokal ini harganya Kalau lokal cuma 5.000 sampai 15.000 Mas. 5.000 sampai 15.000. Nah kalau cupang-cupangnya kami ngebreednya itu di apa ya, bisa di ember atau mungkin bisa di bak seperti ini ya. Nggih. Nah, seperti ini dengan teknik tertentu nanti setelah umur sekitar 6 hari sampai maksimal 2 minggu, nah kita taruh di tempat yang lebih gede. Ini pakai bak ukuran 1 kali 1,5 meter. Dan di bawahnya itu, ini kebetulan apa belum dimasukkan ke soliter ataupun dimasukkan di ember-ember. Belum dimasukkan ke Ini ember-ember. itu semua ada ikan satu-satu semua Om. Itu yang di Ya, ember-ember itu. Ada satu. Oh iya. Lalu jenisnya ini kurang lebih. Jangan juga petaninya banyak ya Pak ya? Untuk petani apa Mas? Untuk petani cupangnya itu yang bekerja sama dengan jenengan itu. Kalau cupangnya kebetulan saya ini individu Mas. Oh individu. Individu nggih, tapi kalau untuk kutirnya Kutirnya? ya kebetulan saya di dusun Dapluan kan termasuk apa ya? Nomor 1 lah di Dapluan yang budidaya Oh, kutir. iya, yang kutir itu. Ya, terus akhirnya saya sampaikan ke rekan-rekan, ya ada yang pemuda, ada yang juga sudah orang berkeluarga, pengen ikut ini, ya kita support bareng-bareng bagaimana supaya dia bisa apa ya, membudidaya kutir. Kutir. Tapi nek iso ya pasarane ora ribet, sehingga kita bantu dulu Untuk pembeliannya Untuk- penjenengan gitu ya. untuk menjualnya ke konsumen ke melalui tempat saya. Kalau itu harganya berapa nih Pak? Yang ini ikan Apanya? kecil ini. Kalau ini karena giant, ini Trahnemo multi Mas. Nggih. Itu kalau bijian ini antara 50 sampai 150 nanti tergantung polanya. Tapi kalau di istilahnya partean, istilahnya onone partean itu ada yang per 10 per 20, terus ada istilah kuras kering Mas, jadi diborong kabeh sak lubuhan ini, itu beda-beda. Coba diambil satu terus kira-kira harganya berapa Ya. gitu Pak? Untuk cupang yang giant kayak Ya. kurang lebih beginilah. Iya. Ya, sebenarnya lebih jelas itu kalau di soliter Mas, tapi di sini nggak apa-apa. Iya. Kurang lebih kalau harga sekarang ini cuma bakul itu ngambilnya antara 50 sampai 75.000 Yang sekarang. Ya, 50 sampai sampai 75.000. Padahal kemarin pada waktu awal-awal corona, pertengahan corona, bakul aja sampai 100 sampai 200.000 Mas. Itu Berani bakul gua. ya? Nggih.
Tapi sekarang emang ini ada apa ya, bagi saya sedikit ada penurunan, tapi ya namanya rezeki. Ini jantan oh betina ya? Oh ternyata betina Om. Oh betina. Betina ini ya. Di mana Pak? Ini ada membawa telur Om. Ini kan nampak. Oh nampak ya telurnya. Nah, telurnya. Tapi kalau untuk itu apa ngasih makan yang itu kalau sudah masuk di anu ya Pak? Bukan di kolam seperti ini ya? Untuk yang pakan apa Mas? Itu kutir itu. Kutir tetap di sini Mas. Oh tetap di kolam kayak gini dikasih kutir. Kasih kutir dan juga jentik. Jentik. Ya, Nyamuk karena, itu. Karena kualitasnya kalau kutir itu pertama bisa membantu untuk warna itu nanti lebih strong, lebih kuat. Tapi kalau kutir itu fungsi untuk kalau jentik nyamuk. Jentik itu fungsinya malah ke warna ya? Kalau kutir ya. Ke warna ikannya ini ya? Betul. Lebih menarik gitu. Lebih menarik, jadi warnanya misalkan merah dikasih banyak kutir dia akan lebih kuat warnanya. Lebih kuat. Tapi untuk kekuatan tulangnya itu cenderung ke jentiknya. Jentiknya. Gitu nggih. Jadi di sana tadi ada budidaya kutir, itu ada berapa kolam itu Pak kutirnya? 17. 17 kolam itu kutir ya. Seperti tadi kecil-kecil kayak apa itu ya? Itu bisa untuk pakan cupang. Ya, baik dari buraya sampai gede nggak masalah. Oh iya. Kalau modalnya itu gimana Pak? Ini kira-kira perawatan modal dan lain sebagainya itu ribet nggak toh Pak? Sebenarnya gini Mas, saya itu budidaya cupang itu kutir dulu. Kutir dulu. Jadi saya pelihara pakan udah jadi saya jual. Akhirnya terus kita baru merambah ke cupangnya, sehingga kita ngebreed cupang itu seberapa banyak kita nggak mikir pakan kan itu. Karena setiap hari Mas jujur ini sekitar 15 taker per hari saya. 15 taker 15. Untuk kutirnya itu? Iya kutir untuk ngasih pakan ini. Jadi kalau saya beli ke reseller paling udah 150.000. Cuma kebetulan ini kan produksi sendiri. Modalnya berapa itu Pak kira-kira Nek untuk yang apanya? Untuk kutir itu? Untuk kutir itu Mas pertama kali saya budidaya dulu dengan limbah air kutuk dan tak campuran tertentu. Satu kolam dengan ukuran 260 cm kali 550 cm jadi 5,5 meter. Tinggi air 60 cm. Itu saya dalam waktu 3 minggu sampai sekitar 25 hari. Jadi 20 sampai 25 hari lah. Itu modal 20.000 saya. Modal 20.000 kutir seperti ini. Iya. Itu ya. Itu karena kebetulan yang manen anak saya berdua, itu masing-masing kebagian 250.000. Tiap kan 500.000 Mas. Iya, tiap dalam jeda waktu anggap aja maksimal 25 hari. 25 hari. Per satu kolam. Per satu kolamnya. Ya, betul. Nah, terus sekarang ya monggo tergantung nanti dikalikan berapa kita punya kolam. Iya. Ya kalikan saja. Iya, ini untuk persediaan para peminat ikan hias itu ya Pak ya. Kalau perawatannya itu apa ya, jelimet atau ditinggal santai bisa atau gimana Pak ini Pak? Untuk yang apanya? Kutir untuk apa cupangnya? Kutirnya dulu. Oh ya, kalau kutir itu sebenarnya prosesnya nek ngarani gampang angel Mas. Jadi maksudnya gampang angel piye? Nek misalkan kondisi cuaca mendukung, ya kita membuat ramuan sekali jedet udah dibiarkan tinggal sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Maksimal 12 hari kita taruh starter kutir mungkin satu taker aja berarti senilai antara 5.000 atau 10.000 tergantung kita beli di mana. Tunggu waktu 7 hari sampai 10 hari berarti kan maksimal 20 hari Mas. Iya. Maksimal 20 hari untuk ukuran seperti tadi. Iya. 30 cm kalikan 28 cm ketinggian air 40 cm kadang 50 cm itu bisa terima antara 200 sampai 400.000 Mas. 200 sampai 400.000. Kalau cuaca mendukung pas nasib apik namanya kita melihara makhluk hidup, Tuhan memberikan ridho rezeki yang lebih banyak, pernah ngalamin 600.000. Sampai 600.000. Ya, tapi saya nggak berani ngomong yang maksimal karena apa? Ya itu dikembalikan pada rezeki masing-masing ya. Masing-masing. Tapi yang paling apa ya Mas yo? Paling aman modal 10.000 nanti rabuk-rabuk segala macam taruhlah satu kolam 50.000. Kalau cari uang 100.000 insya Allah Mas pasti dapat. Pasti dapat.
Jadi 100% dari modal. Tapi kalau misalkan ada peternak kambing etawa yang mau nyambi gitu bisa Pak, waktunya kira-kira? Sebenarnya bisa Mas. Bisa ya Pak ya? Sebenarnya bisa. Nggih, karena apa ya, dari kotoran kambing itu sendiri sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuat medis seperti ini. Untuk kutir itu? Betul. Oh ini jadi ada hubungannya ini rekan-rekan Sobat West Livestock. Ya. Jadi untuk perawatan juga bisa disambi. Mungkin di tengah-tengah merawat kambingnya bisa juga budidaya kutir itu. Nah bagi yang mungkin nanti pengen tanya-tanya langsung biar lebih jelas tentang budidaya kutir dan cupang ini, bisa hubungi Pak Aris. Oke. Aris, kalau Facebook saya Aris Fokus Pro. Aris Fokus Pro ya. Karena memang dulu di sound system Ya. gitu. Kalau lokasi sini nanti bisa buka Google Map ya, Omah Cupang Giant atau Kutir Sleman, itu nanti mengarahnya ke sini. Kutir Sleman atau Omah Cupang Giant. Oh, kemudian ada alamatnya sama nomor telepon Mas. Sudah ada alamat sama nomor teleponnya. Tapi nanti ya juga disebutkan nggak apa-apa ya Pak ya, nomor teleponnya. Kemudian sedikit Pak untuk cupangnya tadi kan baru ke gambaran kutirnya tentang modal atau tentang omsetnya. Sekarang kalau cupangnya Pak, coba pencerahannya sedikit. Oh ya. Kalau cupang dulu karena saya itu pertama kali langsung saya berani ambil resiko Mas. Saya langsung melalui teman. Ya. Kalau udah ada yang kenal namanya Ken di Jogja itu termasuk ya Nyun Sewu, itu kenalan saya membantu mengarahkan saya untuk budidaya ini. Ya. Itu saya diambilkan dari impor dari Thailand. Itu saya beli satu pasang atau satu per itu 2.700.000 Mas. Okay. Satu per, jadi dua ekor jantan betina itu 2,7 juta. Kemudian karena saya pengen cepat, pernah beli anakan Mas, cuma umur 1,5 bulan, baru trotol warna belum ada. Itu ada sekitar 140 ekor, minta 6 juta, 1.000 rupiah pun nggak tak tawar, tak bayar semua. Dan alhamdulillah itu semua terjual Mas. Iya. Jadi intinya modal yang 2.700.000 dan 6 juta itu lebih dari 10 juta saya kembali dari gitu, cupang itu ya, dari jualan itu ya. Karena anaknya kan nanti mutasi warnanya lebih bagus, itu angkanya terangkat, harganya terangkat. Bonusnya itu ya Pak ya. Belum lagi itu Mas apa namanya upgrade. Jadi saya beli Thailand lagi sampai berapa kali saya lupa, tapi tak inget waktu itu saya modal hampir 20 juta Mas. Hampir 20 juta ya. Tapi juga kembalinya cepat Pak itu Pak, 20 juta ya. Alhamdulillah waktu itu karena di awal corona, tengah corona itu permintaan tinggi ya. Ya apa ya? Ya bagi saya sangat bersyukur lah, dimana banyak saudara-saudara kita yang merasa mungkin kesulitan mendapatkan rezeki pada waktu corona kemarin ya. Saya ikut prihatin, tapi ya alhamdulillah saya nek cara diarani jadi the power of kepepet Mas. Jadi orang gawean akhirnya saya berimprovisasi, berkhayal bagaimana caranya untuk membuat sebuah usaha, dan Tuhan memberikan hidayah kepada saya, memberikan sebuah petunjuk. Ternyata ini salah satu jalan rezeki. Betul Pak, yang penting mau membaca peluang dan mau berusaha ya Pak ya. Jadi ojo bukan sambat. Nek ngomong ke aku ora ndek modal 20 juta, jalannya enggak seperti itu Mas. Iya. Jadi 20 juta itu saya total beli induan ya, sekitar itu bukan sekali Mas, bukan seri langsung 20 juta. Ya dari 3 jutaan tadi sama 6 jutaan itu dijual, upgrade lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, seperti itu. Jadi belinya saja saya sekitar 12 juta, tapi jualnya ya alhamdulillah lebih dari itu, dapat hasil yang lebih ya Pak ya. Dan alhamdulillah dari hasil kutir cupang ya bisa membantu ini. Sekarang sudah saya suruh untuk anak saya mengelola. Yang mengelola sekarang putranya. Iya. Saya udah sekitar 2-3 bulan ini Mas, sama sekali nggak nyentuh kutir. Ya wis orang ngurusi sama sekali, udah sekarang anaknya. Ya, putrane Pak Aris ini. Saged rawuh ke sini, ini apa ya, tiap hari di sini pasti ada 2-3-4 orang. Ini di sini ya. Bungkusi untuk di store gitu ya. Ada yang diambil reseller, ada yang konsumen langsung kan itu. Ya, berarti memang permintaannya sekarang melonjak ya Pak, banyak gitu loh, sampai jenengan sendiri. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Melayaninya sedikit menurun, tapi ya, untuk pakannya tetap aman. Tetap ya, banyak peminatnya. Hari ini
kita nyuwun sewu, mohon maaf menolak beberapa konsumen karena emang cuaca habis hujan begini sedikit kadang agak error sedikit untuk budidaya kutirnya. Bagusnya kalau cerah itu atau Kalau cerah sangat menyenangkan. menyenangkan. Oh, berarti cocoknya kalau cuaca cerah. Ya. Karena Gitu. ya kita menggunakan metode yang sangat membutuhkan sinar matahari. Oh, nggih. Kemudian Pak, ini nomor WA-nya atau nomor telepon yang bisa dihubungi nanti kalau ada rekan-rekan yang berminat untuk budidaya kutir ataupun cupang ini berapa Pak? Monggo, ya nanti Nomornya bisa berapa? ke 08180 Nggih. 278 7299 atau nanti di deskripsi bisa ditulis. Oh iya, nanti akan saya cantumkan di Betul. deskripsi. Selanjutnya Artinya Pak, itu di Kutir Sleman atau Mas Cupang Jayan kalau buka Gmail udah komplit Mas. udah ketemu ya. Udah ketemu. Oke. Kemudian pesan-pesannya Pak buat nanti yang mau budidaya. Ya sedikit tips saja ya. Jadi saya tidak pengen menggurui, hanya pengen berbagi informasi saja. Semoga ini barokah. Ya tentunya dalam sebuah melangkah dalam usaha baik itu tadi mungkin kambing etawa, terus juga ini cupang, kutir segala macam. Intinya ikhtiar itu nomor satu, usaha itu nomor satu, masalah hasil Tuhan yang menentukan. Jadi jangan kita melangkah sebuah pekerjaan itu kita berpikir enaknya saja, ya jangan berpikir bahwa kita akan nanti pasti hasil, pasti untung. Itu mungkin nanti sok kecelek Mas, kecelek mah mare lorati. Tapi yang jelas namanya orang berdikari usaha swasta begini ya kudu wani sak kabeh. Nek tembung wong Jawa mbiyen Mbah kula mengatakan kowe nek arep melangkah, arep usaha warna-warna, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Iya. Gitu. Jadi yo nek niate mantep, aja ragu-ragu orang mau kata apa, monggo. Nyun sewu Mas, di awal ini saya masalah budidaya kutir sing geguyoran wong siji loro Mas. Kutir iki apa? Gopo segala macam. Iya karena payu segala macam. Suara yang melemahkan itu pasti ada. Tapi sementing tetap semangat. Yang penting kita usaha, berdoa pada Tuhan karena selama orang itu mau berusaha ya saya yakin Tuhan pasti memberikan jalan. Ya. Betul, betul sekali. Oke, begitu dulu Pak mungkin untuk memperkenalkan kutir dan cupangnya. Semoga usahanya semakin maju, semakin sukses dan menjadi berkah bagi mungkin orang lain yang saat ini baru kebingungan mencari pekerjaan atau pengen usaha apa. Nanti biar melalui channel ini bisa dapat pencerahan dari Pak Aris. Betul. Silakan datang ke sini. Nggak usah mikir macam-macam. Kalau saya ada rezeki minuman tak suguh minuman, nek ana teh yang ngunjuk teh, rasah bayar. Semuanya saya gratiskan karena memang saya pengen ilmu itu berbarokah untuk semuanya. Amin Pak. Terima kasih sekali. Ini Sobat Wesley Stock, silahkan jangan ragu-ragu untuk ke sini, ke tempatnya Pak Aris untuk mengenal budidaya kutir dan cupang, atau bahkan nanti ada ilmu-ilmu yang lain yang mungkin tidak bisa saya liput pada kesempatan kali ini, bisa di kemudian hari. Begitu saja Pak. Sama-sama Mas, matur nuwun, silaturahmi jenengan muga-muga dados amal soleh panjenengan. Amin. Terima kasih. Sekian dulu Sobat Wesley Stock dimanapun berada, sukses selalu. Untuk segala usaha yang ditekuni itu pasti akan menghasilkan. Yang penting tetap terus berusaha, jangan menyerah dalam kondisi apapun. Sekian, salam rumput.